Saya sudah berusia 70 tahun. Dulu mudah lelah, sering sakit perut, dan tidur pun tak nyenyak. Tapi setelah rutin makan 5 jenis sayuran ini, tubuh saya jauh lebih bugar. Bahkan dokter pun heran. Tekanan darah stabil, daya tahan tubuh kuat, dan kulit tampak lebih cerah. Apa rahasianya? Tonton video ini sampai habis karena Anda akan menemukan 5 jenis sayuran terbaik yang wajib dikonsumsi setiap hari oleh orang berusia 60 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk bapak, ibu, kakek, dan nenek di rumah. Selamat datang kembali di channel kami, tempat berbagi informasi penting seputar kesehatan usia lanjut, yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan sehari-hari. Jika Anda peduli pada kesehatan diri sendiri atau orang tua tercinta, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya bel agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat setiap harinya. Sebelum kita mulai, mari kita doakan semoga semua yang menonton video ini diberikan umur panjang yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang damai bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Banyak orang mengira bahwa makan sayur itu hanya soal selera atau sekadar menambah warna di piring. Padahal, bagi orang yang sudah berusia di atas 60 tahun, sayur bukan lagi pilihan tambahan, tapi kebutuhan utama. Di usia lanjut, tubuh kita sudah tak sekuat dulu. Organ tubuh seperti jantung, ginjal, otak, dan usus mulai bekerja lebih lambat dari masa muda. Di usia senja, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif. Makanan yang dulunya terasa biasa saja, kini bisa menyebabkan perut kembung, sembelit, atau asam lambung naik. Belum lagi daya tahan tubuh yang menurun, membuat lansia lebih mudah terserang flu, infeksi, bahkan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Nah, inilah saatnya sayuran berperan penting sebagai pelindung alami dari dalam tubuh. Sayur mengandung serat tinggi, vitamin penting, antioksidan, dan fitonutrien yang secara alami membantu tubuh bekerja lebih ringan. Misalnya, serat dari sayur membantu memperlancar BAB sehingga menghindari sembelit yang sering dikeluhkan para lansia. Serat juga menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Bagi lansia yang mulai mengalami penurunan daya ingat atau mulai pelupa, nutrisi dalam sayur seperti vitamin B, asam folat, dan lutein terbukti mampu melindungi otak dari penuaan dini. Bahkan beberapa studi menunjukkan, lansia yang rutin makan sayur hijau memiliki risiko demensia yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang jarang makan sayur. Tak hanya untuk otak dan pencernaan, sayuran juga sangat baik untuk tulang dan sendi. Misalnya, sayur hijau seperti bayam dan brokoli mengandung kalsium dan vitamin K yang penting untuk kekuatan tulang. Ini membantu mencegah osteoporosis dan mengurangi risiko jatuh atau patah tulang yang sangat berbahaya bagi usia 60 tahun ke atas. Dan yang tak kalah penting, sayuran membantu memperlambat proses penuaan alami. Antioksidan yang terkandung dalam banyak sayuran seperti wortel, tomat, dan daun kelor bekerja melawan radikal bebas, zat berbahaya yang mempercepat kerusakan sel. Hasilnya, kulit tampak lebih segar, mata lebih cerah, dan tubuh terasa lebih ringan. Jadi, untuk Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun, atau punya orang tua di rumah, jangan anggap enteng kekuatan sayuran. Cukup konsumsi 3-5 porsi sayur per hari, dan Anda sudah memberikan benteng kesehatan alami bagi tubuh Anda. Sayuran yang pertama adalah brokoli. Di antara semua sayuran hijau, brokoli mendapat julukan istimewa, Raja Antioksidan. Bukan tanpa alasan. Sayuran berwarna hijau tua ini mengandung vitamin C, vitamin K, kalsium, folat, serta senyawa sulforaphane yang sangat kuat melawan radikal bebas. Untuk orang berusia 60 tahun ke atas,
Brokoli bisa jadi sahabat setia karena manfaatnya mencakup tulang, otak, pencernaan, dan jantung. Salah satu manfaat utama brokoli adalah membantu melindungi otak dari penuaan dini. Kandungan sulforaphane dan vitamin K dalam brokoli dapat meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat, terutama bagi lansia yang mulai sering lupa atau sulit konsentrasi. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa konsumsi brokoli secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer secara signifikan. Tak hanya itu, brokoli juga berperan besar dalam menjaga kesehatan tulang. Vitamin K dan kalsium di dalamnya mendukung pembentukan dan kekuatan tulang lansia. Bagi yang berisiko terkena osteoporosis atau sering merasa pegal di persendian, brokoli bisa menjadi pilihan makanan yang sangat membantu memperkuat struktur tulang secara alami. Yang menarik, brokoli juga sangat baik untuk jantung. Karena kandungan seratnya tinggi, brokoli membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan begitu, aliran darah ke jantung menjadi lebih lancar, tekanan darah tetap stabil, dan risiko serangan jantung bisa ditekan. Bagi lansia yang ingin jantungnya tetap sehat tanpa terlalu bergantung pada obat-obatan kimia, brokoli bisa menjadi solusi alami yang enak dan aman. Selain itu, brokoli juga membantu melancarkan pencernaan. Banyak lansia mengeluhkan sembelit atau susah buang air besar. Nah, brokoli adalah sayuran kaya serat larut dan tidak larut, yang bekerja membersihkan usus secara alami dan mendorong gerakan usus menjadi lebih lancar. Tak perlu obat pencahar yang bisa membuat tubuh lemah. Cukup semangkuk brokoli kukus saja setiap hari. Efeknya luar biasa. Tapi, bagaimana cara mengolah brokoli dengan benar agar gizinya tidak hilang? Jawabannya, jangan direbus terlalu lama. Brokoli paling baik dimasak dengan cara dikukus sebentar 2-3 menit saja atau ditumis cepat dengan sedikit minyak zaitun. Anda juga bisa mencampurnya ke dalam sup bening atau dijadikan lauk pendamping nasi tim. Rasanya lembut, mudah dikunyah, dan cocok untuk gigi lansia yang sudah tak sekuat dulu. Jadi, jika Anda ingin tetap sehat, bugar, dan berpikiran jernih di usia lanjut, mulailah dari hari ini dengan menambahkan brokoli ke menu harian Anda. Tak perlu banyak, cukup 3 kali seminggu saja sudah memberi dampak luar biasa untuk tubuh. Ingat, setiap sendok brokoli adalah investasi untuk umur panjang yang berkualitas. Sayuran yang kedua adalah bayam. Bila Anda mencari sayur yang murah, mudah didapat, tapi penuh manfaat luar biasa, bayam adalah jawabannya. Di balik daunnya yang lembut, tersembunyi kekuatan yang mampu melindungi 2 organ vital lansia, jantung dan mata. Tak heran, banyak dokter menyebut bayam sebagai sayuran penjaga usia tua. Bayam kaya akan zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan lutein, gabungan sempurna untuk menjaga kekuatan darah dan fungsi otak. Zat besi dalam bayam membantu mencegah anemia, yang kerap membuat lansia mudah lelah, lesu, dan pusing. Sementara asam folat sangat penting untuk melindungi otak dari kabut ingatan dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Kandungan lutein dan zeaxanthin dalam bayam sangat dikenal sebagai pelindung mata. 2 senyawa ini membantu menyaring cahaya biru berbahaya dan memperlambat degenerasi makula, penyebab utama kebutaan pada lansia. Bagi Anda yang sering merasa silau, penglihatan kabur, atau mata cepat lelah, mengonsumsi bayam secara rutin dapat membuat penglihatan lebih jernih dan tajam. Tak berhenti di situ, bayam juga sangat baik untuk menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium dalam bayam bekerja mengimbangi efek natrium, garam, sehingga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini sangat penting untuk mencegah risiko stroke atau serangan jantung mendadak pada lansia. Cukup 1 mangkuk bayam bening setiap hari bisa jadi penjaga jantung yang setia. Banyak orang tua yang enggan makan bayam karena katanya pahit atau membosankan. Tapi sebenarnya, bayam sangat fleksibel.
Bisa dimasak bening, ditumis ringan, dijadikan campuran telur dadar, bahkan dicampur ke dalam jus buah seperti apel atau nanas. Teksturnya lembut dan mudah dikunyah, cocok untuk lansia yang sudah mulai kesulitan mengunyah makanan keras. Tips penting saat memasak bayam. Hindari memasaknya terlalu lama, karena bisa mengurangi kandungan vitamin C dan asam folat. Cukup masak selama 2-4 menit saja. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, padukan bayam dengan makanan tinggi vitamin C, seperti tomat atau perasan jeruk nipis. Ini akan membantu penyerapan zat besi dari bayam jadi lebih optimal. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh daun hijau sederhana ini. Bayam bisa jadi benteng pertahanan tubuh Anda, terutama untuk mata yang tetap tajam dan jantung yang tetap kuat. Cukup konsumsi 3-4 kali seminggu dalam berbagai variasi. Sayuran yang ketiga adalah wortel. Siapa sangka, sayuran oranye cerah yang sering dijadikan pelengkap sop ini menyimpan manfaat luar biasa bagi tubuh lansia. Ya, wortel bukan hanya bagus untuk mata, tapi juga sangat bermanfaat untuk kulit, daya tahan tubuh, dan perlindungan dari penyakit kronis. Kandungan utama dalam wortel, beta-karoten, adalah kunci rahasia untuk tetap segar dan sehat di usia 60 tahun ke atas. Beta-karoten dalam wortel akan diubah tubuh menjadi vitamin A, yang sangat penting untuk kesehatan mata. Vitamin ini membantu menjaga kornea tetap sehat, mengurangi risiko degenerasi makula, dan mencegah kebutaan malam, rabun senja, keluhan yang umum dialami lansia. Jika Anda mulai merasa penglihatan makin kabur di malam hari, inilah saatnya mulai rajin konsumsi wortel. Bukan hanya mata, wortel juga membantu menjaga kulit tetap cerah dan sehat. Antioksidan di dalamnya melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan radikal bebas. Kulit jadi tampak lebih lembab, tidak kering, dan mengurangi munculnya keriput dini. Bagi lansia yang ingin tetap tampil segar meski usia bertambah, wortel bisa jadi rahasia alami kecantikan dari dalam. Wortel juga meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dan antioksidan di dalamnya membantu tubuh melawan infeksi dan peradangan. Bagi lansia yang sering pilek, batuk, atau mudah lelah, menambahkan wortel ke dalam menu harian bisa membuat tubuh lebih siap menghadapi perubahan cuaca atau paparan penyakit. Selain itu, wortel baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Serat dalam wortel membantu menurunkan kadar kolesterol, sedangkan kalium di dalamnya menjaga tekanan darah tetap stabil. Efek gabungan ini membuat aliran darah ke jantung menjadi lebih lancar dan mengurangi risiko serangan jantung mendadak, khususnya bagi lansia dengan riwayat hipertensi. Bagaimana cara menyajikan wortel agar tetap nikmat dan gizinya tidak hilang? Wortel bisa dikonsumsi mentah, jika gigi masih kuat, direbus ringan, atau ditumis sebentar. Tapi yang paling mudah, di jus. Campurkan wortel dengan apel atau jeruk untuk rasa manis alami yang menyegarkan. Untuk camilan sehat, wortel juga bisa diparut halus lalu ditambahkan ke dalam adonan perkedel, sup, atau nasi tim. Jadi, kalau Anda ingin mata tetap terang, kulit tetap cerah, dan tubuh lebih tahan penyakit, jangan ragu lagi untuk menjadikan wortel sebagai bagian dari pola makan harian. Murah, mudah diolah, dan manfaatnya sangat besar. Sayuran yang keempat adalah labu siam. Mungkin Anda sering melihat labu siam di pasar, atau bahkan memasaknya dalam sayur lodeh. Tapi tahukah Anda? Sayur yang lembut ini sebenarnya adalah penyelamat tersembunyi untuk tubuh orang tua. Labu siam mengandung banyak serat, rendah kalori, dan penuh nutrisi penting seperti vitamin C, B6, kalium, dan folat. Semua sangat dibutuhkan oleh lansia agar tetap sehat dan kuat. Salah satu keunggulan utama labu siam adalah kandungan seratnya yang tinggi tapi ringan di perut. Banyak lansia mengalami sembelit atau susah buang air besar. Nah, labu siam bekerja seperti
pembersih alami di saluran pencernaan. Seratnya membantu melancarkan pergerakan usus tanpa menyebabkan sakit perut. Cocok untuk lansia yang butuh asupan serat tapi lambungnya sensitif. Selain baik untuk pencernaan, labu siam juga sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan ginjal dan tekanan darah. Kandungan kalium dalam labu siam membantu menyeimbangkan kadar natrium, garam, dalam darah. Hasilnya, tekanan darah jadi lebih stabil dan beban ginjal pun berkurang. Bagi lansia dengan riwayat hipertensi atau gangguan ginjal ringan, labu siam bisa jadi menu aman yang menyehatkan. Labu siam juga kaya akan antioksidan alami seperti quercetin dan mericetin. Senyawa ini membantu melawan peradangan dalam tubuh, mencegah kerusakan sel, dan memperlambat proses penuaan. Dengan kata lain, makan labu siam bukan hanya membantu organ dalam, tapi juga membantu tubuh tetap segar dan bugar di usia senja. Soal rasa dan tekstur, labu siam sangat cocok untuk lansia. Dagingnya empuk, mudah dikunyah, dan tidak berserat kasar. Cocok dimasak menjadi sayur bening, lodeh tanpa santan, atau cukup dikukus dan dimakan dengan sambal ringan. Rasanya yang ringan membuatnya cocok untuk orang tua yang mulai menurunkan konsumsi garam dan minyak. Tips saat mengolah labu siam: kupas kulitnya dan rendam sebentar dalam air garam agar getahnya hilang. Lalu, bilas bersih dan masak secukupnya. Jangan dimasak terlalu lama agar tekstur dan nutrisinya tetap terjaga. Labu siam juga bisa dijadikan isian nasi tim untuk lansia yang sulit mengunyah makanan berserat. Sayuran ini mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi, jangan remehkan labu siam. Dengan rutin mengonsumsinya, Anda membantu tubuh tetap bersih dari dalam, tekanan darah lebih terkontrol, dan fungsi ginjal tetap terjaga. Sayuran yang kelima adalah daun kelor. Pernah dengar istilah, dunia tak selebar daun kelor? Ungkapan itu ternyata menyimpan makna yang lebih dalam. Daun kelor yang kecil ini justru menyimpan kekuatan luar biasa. Di luar negeri, kelor bahkan disebut sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Bukan tanpa alasan. Karena dalam setiap lembarnya, daun kelor mengandung lebih banyak zat gizi dibandingkan bayam, brokoli, bahkan wortel. Kelor kaya akan vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, dan protein nabati. Bagi lansia, ini adalah kombinasi sempurna. Vitamin A membantu menjaga penglihatan tetap tajam, vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh, dan kalsium memperkuat tulang. Tak hanya itu, kelor juga mengandung antioksidan tinggi yang dapat mencegah peradangan dan memperlambat penuaan sel-sel tubuh. Yang membuat daun kelor semakin istimewa adalah kemampuannya menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Penelitian membuktikan bahwa konsumsi rutin daun kelor membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan memperbaiki metabolisme. Ini sangat penting bagi lansia yang ingin menghindari komplikasi kesehatan akibat gula darah yang tidak stabil. Selain itu, daun kelor juga membantu meningkatkan energi secara alami. Banyak orang tua merasa cepat lelah padahal hanya melakukan aktivitas ringan. Nah, kandungan zat besi dan magnesium dalam kelor mendukung produksi sel darah merah dan fungsi otot. Akibatnya, tubuh terasa lebih bertenaga tanpa perlu suplemen tambahan. Cara mengonsumsi daun kelor juga sangat mudah dan cocok untuk lansia. Bisa dibuat sayur bening, ditumis ringan, atau diseduh jadi teh herbal. Bahkan sekarang tersedia bubuk kelor yang praktis ditabur ke bubur atau jus. Rasa kelor ringan, tidak pahit, dan mudah dipadukan dengan makanan sehari-hari. Yang terpenting, tidak memberi beban ke ginjal dan aman untuk jangka panjang. Banyak keluarga di desa sudah sejak lama menjadikan daun kelor sebagai bagian dari tradisi makan harian. Kini, peneliti dan ahli gizi dari luar negeri justru berlomba-lomba mempopulerkan kelor sebagai superfood.
Jangan sampai kita sebagai orang Indonesia malah lupa dengan khasiat yang ada di halaman rumah sendiri. Jadi, kalau Anda ingin tetap sehat, kuat, dan bugar di usia 60 tahun ke atas, jadikan daun kelor teman makan sehari-hari. 1 mangkuk kecil per hari cukup untuk menjaga tubuh tetap fit dan mencegah banyak penyakit. Bayangkan, dengan 1 tanaman lokal sederhana, Anda bisa memperpanjang usia sehat dan tetap aktif bersama keluarga tercinta. Setelah mengenal 1 persatu 5 sayuran terbaik untuk usia 60 tahun ke atas, kini saatnya kita merangkum dan menggabungkannya menjadi pola makan sehat harian. Mengapa ini penting? Karena banyak lansia yang bingung. Harus makan apa supaya tetap sehat, tapi tetap enak dan sederhana? Nah, jawabannya adalah kombinasi cerdas dari bahan alami yang sudah kita bahas tadi. Mari kita mulai dari menu sarapan. Sarapan untuk lansia sebaiknya ringan, hangat, dan tidak terlalu berminyak. Contohnya, bubur nasi merah dengan taburan bubuk kelor dan irisan wortel kukus. Bisa juga ditambah telur rebus sebagai sumber protein. Sarapan seperti ini akan memberikan energi perlahan, menjaga pencernaan, dan mudah dicerna. Untuk makan siang, idealnya adalah menu seimbang. Ada karbohidrat, protein, dan sayur. Contohnya, nasi merah, tumis brokoli dan bayam dengan bawang putih, ditambah tempe panggang atau ikan kukus. Brokoli dan bayam akan menjaga tekanan darah dan jantung, sementara tempe atau ikan bantu otot tetap kuat. Lanjut ke makan malam, yang idealnya ringan dan tidak terlalu banyak minyak. Coba buat sayur bening labu siam dan wortel, dengan tambahan tahu kukus atau perkedel jagung yang dibakar. Labu siam bantu menurunkan tekanan darah malam hari, dan wortel memperkuat daya tahan tubuh sebelum tidur. Untuk camilan sore, tidak harus biskuit manis atau gorengan. Coba buat smoothie kelor dengan pisang, atau jus wortel segar. Tambahkan sedikit madu jika perlu. Minuman ini bisa meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh tetap terhidrasi secara alami. Banyak orang berpikir menu sehat itu mahal dan rumit. Padahal, dengan bahan lokal seperti bayam, kelor, wortel, brokoli, dan labu siam, Anda bisa menciptakan pola makan ideal. Kuncinya ada di variasi. Jangan bosan makan sayur yang sama. Gantilah bentuk olahan, kadang dibuat sup, kadang dikukus, kadang dijadikan jus. Agar lebih praktis, berikut contoh menu 3 hari sehat untuk lansia yang bisa Anda tiru di rumah. Hari pertama. Sarapan. Bubur merah, kelor, wortel. Siang. Nasi merah, brokoli, tempe. Malam. Sayur labu siam, tahu kukus. Hari kedua. Sarapan. Smoothie kelor, roti gandum. Siang. Sup bayam, ikan kukus. Malam. Sayur wortel, telur rebus, nasi sedikit. Hari ketiga. Sarapan. Bubur telur teh jahe. Siang. Tumis brokoli, labu siam, nasi. Malam. Sup bening kelor, tempe panggang. Menjadi sehat di usia senja bukan tentang pantangan, tapi tentang kebiasaan baik yang dijaga setiap hari. Dengan makan sayuran yang tepat, tubuh akan tetap kuat, otak jernih, dan hati bahagia. Jangan tunggu sakit dulu baru mengubah pola makan. Mulailah dari sekarang, dari rumah Anda sendiri. Memulai makan sehat itu mudah, tapi mempertahankannya, disitulah tantangannya. Banyak lansia yang semangat di awal, tapi mulai bosan setelah seminggu. Mereka bilang, "Ah, rasanya itu-itu saja. Capek ngunyah sayur terus." Padahal, jika dilakukan dengan cara yang menyenangkan, makan sehat bisa jadi kebiasaan yang dinantikan setiap hari. Yang pertama dan terpenting adalah, buat variasi dalam cara pengolahan. Jangan hanya merebus sayur. Coba kukus, tumis ringan dengan minyak zaitun, panggang dengan bumbu rempah, atau olah jadi smoothie.
Misalnya, bayam tak hanya untuk sayur bening, tapi bisa jadi isi omelet atau bahkan pankek hijau yang lezat dan cantik. Kedua, libatkan keluarga dalam proses memasak. Lansia akan lebih semangat makan sehat jika melihat anak atau cucunya ikut menikmati. Misalnya, hari Minggu dijadikan hari memasak bersama. Cucu bisa bantu mencuci sayur, anak menyiapkan bumbu, dan lansia yang memimpin menu. Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga kebahagiaan dan keterlibatan emosional. Ketiga, gunakan bumbu alami agar rasa tidak hambar. Banyak lansia menghindari garam karena tekanan darah tinggi, tapi itu bukan berarti makan harus hambar. Gunakan bawang putih, jahe, kunyit, daun jeruk, atau kemangi untuk memberikan rasa. Lidah tetap dimanjakan, tapi tetap sehat. Keempat, buat catatan makanan sederhana. Lansia sering lupa apa yang sudah dimakan. Dengan mencatat, Anda bisa tahu apakah pola makan sudah seimbang atau terlalu monoton. Gunakan kertas yang besar, tulis tangan, dan tempel di kulkas. Bisa juga ditambah stiker lucu agar lebih semangat. Kelima, beri jeda untuk menikmati camilan sehat. Jika terus makan, serius, siapapun akan jenuh. Maka jadwalkan waktu camilan sehat, seperti sore hari. Buat jus wortel, smoothies kelor, atau bahkan chips bayam yang dipanggang. Makan sehat tak harus selalu berat, tapi bisa ringan dan menyenangkan. Keenam, jangan lupa pujian dan penghargaan untuk diri sendiri. Lansia butuh motivasi seperti anak kecil. Setiap kali berhasil menjalani pola makan sehat 1 minggu penuh, beri diri sendiri hadiah kecil. Misalnya jalan-jalan ke taman, beli tanaman hias baru, atau memasak menu favorit yang tetap sehat. Terakhir, ingatkan tujuan utama, hidup sehat, panjang umur, dan tetap mandiri di usia senja. Bayangkan jika tubuh Anda tetap kuat, tidak bergantung pada obat, dan bisa bermain dengan cucu tanpa ngos-ngosan. Semua itu dimulai dari piring makan Anda hari ini. Jadi, jangan tunda lagi. Mulailah dengan langkah kecil. 1 piring sehat hari ini. Buat enak, buat seru, dan buat jadi kebiasaan. Karena kesehatan bukan soal usia, tapi soal pilihan yang kita buat setiap hari. Sahabat lansia yang kami hormati dan cintai, kita telah sampai di akhir perjalanan video ini. Tapi sebenarnya, ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan menuju hidup sehat dan bahagia di usia senja. Anda sudah tahu sekarang bahwa makan sehat bukan hal rumit. Bahkan bisa jadi sumber kebahagiaan setiap hari. 5 sayuran terbaik sudah kita bahas: brokoli, wortel, bayam, kelor, dan labu siam. Masing-masing punya manfaat luar biasa, dari memperkuat jantung, menjaga mata, sampai mencegah pikun dan meningkatkan energi. Tapi lebih dari itu, semua sayuran itu adalah simbol kasih sayang Anda pada tubuh sendiri. Di usia 60 tahun ke atas, kita bukan sedang menunggu tua. Kita sedang memetik buah dari kebiasaan baik. Tapi jika dulu belum sempat menjaganya, hari ini belum terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih sehat. Bahkan, keputusan kecil hari ini bisa jadi hadiah besar untuk masa depan. Kami tahu, menjaga pola makan sehat setiap hari tidak selalu mudah. Kadang lidah ingin yang gurih, tubuh ingin cepat-cepat kenyang, hati ingin kembali ke makanan lama yang familiar. Tapi ingat, tubuh Anda sudah bekerja keras puluhan tahun. Sekarang saatnya Anda membalas dengan cinta. Lewat makanan sehat. Ini bersama orang tua atau kakek nenek Anda, bantu mereka. Bantu mereka hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan merasa didampingi. Karena dukungan keluarga, walau hanya sekadar menemani makan atau memuji masakan sehat, bisa membuat semangat hidup mereka menyala. Kita tidak hanya berbicara soal umur panjang,
tapi juga tentang umur yang berkualitas. Masih bisa berjalan ke masjid, ikut arisan, memeluk cucu, tersenyum saat bangun pagi tanpa keluhan sakit. Itu semua dimulai dari piring makan hari ini. Mari kita tutup video ini dengan satu pesan. Jangan tunggu sakit untuk makan sehat. Mulailah makan sehat agar tidak mudah sakit. Terima kasih sudah bersama kami sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke orang tua, saudara, tetangga, atau siapapun yang Anda sayangi. Karena berbagi kesehatan, sama dengan berbagi harapan. Dan jika Anda punya cerita inspiratif seputar makan sehat di usia senja, tuliskan di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengarnya. Sampai jumpa di video kesehatan lansia berikutnya. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, bahagia, dan diberkahi umur panjang yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.